Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah bersama 3 narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Nyonya Hajah Iin Windarti Arif Sugianto. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Yang kedua adalah Ibu Kristiana Marahasuti SPMM. Dan beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan yang terakhir adalah Bapak Sabit Banani. Beliau adalah Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan, tentunya Kabupaten Kebumen. Dan sebelumnya sahabat tani, sebelum kita menyapa ketiga narasumber kita pada hari ini, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, paling tidak 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke sahabat tani, langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Ibu Hajah Iin Windarti. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sekali ini sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di panggung penyuluhan. Sehat ya Ibu Iin? Alhamdulillah sehat. Saya sapa dengan Ibu Iin aja? Boleh? Oke. Dan yang kedua yang cantik ini di tengah dengan sepertinya auranya ini ceria sekali karena memakai hijab warna pink. Beliau Ibu Kristiana Marahasuti. Selamat pagi Ibu Ana. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang terakhir yang di ujung sana, yang paling ganteng, Bapak Sabit Banani. Oke, sebab laki sendiri. Oke. Pak Sabit, beliau adalah Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan. Apa kabar ini Pak Sabit? Luar biasa. Luar biasa, selalu semangat ini sepertinya. Dan ketiga narasumber di sini sepertinya memang semangatnya luar biasa. Oke sahabat tani, hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Dan dalam rangka untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menyusun Peta Indeks Ketahanan Pangan atau Peta IKP. Kalau yang ini kita langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan, beliau Ibu Kristiana Marahasuti. Ibu Ana, ini untuk Peta IKP, sahabat tani di rumah kan ada yang belum paham dan saya sendiri juga belum paham ini Ibu. Bisa dijelaskan sedikit nggak apa sih itu IKP dan apa yang melatar belakangi terbentuknya IKP itu? Baik Mbak Yuni, terima kasih atas waktunya. Sahabat tani semuanya, perlu saya sampaikan bahwa latar belakang disusunnya Indeks Ketahanan Pangan itu sendiri adalah yang pertama bahwa menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, di mana seluruh warga negara berhak atas pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman sampai ke tingkat individu. Kemudian menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 bahwa tentang ketahanan pangan dan gizi, perlu dibentuk sebuah sistem informasi tentang ketahanan pangan, di mana supaya semua orang memahami tentang situasi ketahanan pangannya. Oleh karena itu disusunlah Peta Indeks Ketahanan Pangan ini sendiri, di mana Peta Indeks Ketahanan Pangan itu sendiri adalah sebuah peta yang menggambarkan situasi ketahanan pangan dari sebetulnya ada tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten. Nah, dalam aksi perubahan yang saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini, saya mengembangkan Indeks Ketahanan Pangan ini sampai ke wilayah desa, seperti itu. Jadi aksi perubahan saya ini dengan maksud tujuannya adalah yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yuni bahwa untuk perbaikan tata kelola pemerintahan bidang pangan, di mana ketika sudah tersusun Peta Indeks Ketahanan Pangan ini sendiri, nanti dimaksudkan agar bisa menjadi acuan di dalam menyusun perencanaan
kemudian mengetahui pencapaiannya, dan untuk sebagai alat untuk bahan evaluasi seperti itu. Ini tujuan dari disusunnya peta indeks ketahanan pangan itu sendiri, bagi penentu kebijakan nanti akan mengetahui di mana titik-titik dari istilahnya wilayah-wilayah. Nanti kan ada skala prioritas 1 sampai dengan 6 yang digambarkan dengan warna. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah penentu kebijakan di Kabupaten Kebumen, Bapak Bupati, beliau akan bisa melihat mana desa-desa yang berwarna merah, mana desa-desa yang berwarna hijau muda, hijau tua. Itu nanti akan beliau akan membuat sebuah kebijakan yang tepat sasaran, yang efektif, efisien, dan tentunya tepat sasaran. Mungkin secara garis besarnya itu, Mbak. Oke, jadi ternyata peta indeks ketahanan pangan itu adalah aksi perubahannya dari Ibu Ana yang betul. sedang melakukan mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Dan kegiatannya atau inovasinya dalam bentuk sistem informasi tadi itu ya, sistem informasi ketahanan pangan. Oh, atau disingkat dengan SIPIKAT. Oke, sekarang banyak sekali nih yang singkatan-singkatan lebih menarik kayaknya gitu. Oke, dan sebelumnya sebelum kita nanti lanjutkan mengulik tentang apa sih itu sistem informasi ketahanan pangan, saya mau tanya dulu kepada Ibu Iin ini selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen, atau beliau Ibu Bupati ya. Oke, Ibu Iin, ini karena beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK, jadi saya ingin menanyakan untuk TPPKK Kabupaten Kebumen itu ruang lingkupnya apa aja sih, atau tugas-tugasnya itu apa aja sih? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ruang lingkup tugas Tim Penggerak PKK di masyarakat diantaranya adalah Pokja 1, mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong. Pokja 2, mengelola program pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Pokja 3, mengelola program pangan, sandang, rumahan, dan tata laksana rumah tangga. Program Pokja 4, mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Oke, jadi ada 4 pokja ya Ibu ya. Tadi yang pertama adalah program penghayatan, ada dan program Pancasila. pengamatan Pancasila, dan yang kedua di bidang pendidikan ya kalau tidak salah, yang ketiga di bidang pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga, dan yang keempat adalah di bidang kesehatan, begitu ya Ibu. Ternyata ada 4 pokja ya. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan kepada beliau Bapak Sabit Banani ini selaku Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan. Nah, Pak Sabit tadi sudah disampaikan dari Bu Ana bahwa beliau punya aksi perubahan yang namanya peta indeks ketahanan pangan. Nah, untuk Desa Jatimulyo sendiri, Bapak sebagai kepala desanya sudah tahu kan angka IKP-nya berapa dan masuk ke prioritas berapa? Iya. Jadi kalau pangan itu kan sektor yang paling dasar dalam desa, di dalam kebutuhan manusia paling dasar, itu yang pertama lah setelah berburu dan meramu. Dengan adanya SIPIKAT ini, tadi saya dapat informasi dari Ibu Ana, untuk Jatimulyo indeksnya 70,74, berarti masuk ke prioritas klasternya berapa? Klaster 6 ya, klaster 6. Nah, program-program yang saya pikir relevan dengan pengembangan desa cukup banyak. Misal beberapa berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan, kemudian juga optimalisasi produktivitas pertanian, itu penting karena jangan sampai desa ketika sudah, apalagi desa tidak punya peta desanya sendiri. Nah, ini dengan adanya SIPIKAT kita cukup terbantu. Peta desa kami ini di mana, kemudian apa saja yang akan dibutuhkan ataupun program apa saja yang relevan dengan program desa, itu saya pikir penting ya. Dan matur nuwun ini Bu Ana, dari SIPIKAT ini saya dapat poin ya, poinnya 70 ya Bu. Terima kasih sekali nggih. Ya, mungkin begitu Mbak Yuni. Ya, oke, terima kasih Pak Sabit, dan kembali lagi ke Bu Ana nih. Tadi sebelum saya menanyakan kepada Pak Sabit, Desa Jatimulyo itu masuk ke prioritas berapa sih dan warnanya apa sih? Ternyata saya belum tanya ini kepada Ibu Ana tadi. Oke, mohon dijelaskan dulu ini untuk tadi SIPIKAT itu kan tadi ada mungkin indikator-indikatornya atau apa petanya apa aja, itu bisa dijelaskan sedikit nggak Ibu Ana?
Terima kasih waktunya Mbak Yuni. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa output dari Sipikat Pangan ini adalah berupa peta. Nah, peta itu dibentuk atau disusun dari 6 indikator. 6 indikator itu yang pertama adalah indikator rasio luas baku sawah terhadap penduduk desa. Ini artinya apa? Indikator sawah ini untuk memastikan kecukupan pangan untuk masyarakat desa tersebut. Ya, jadi semakin tinggi angkanya maka memastikan jumlah pangan yang di desa tersebut itu aman. Kemudian yang kedua adalah jumlah sarana pangan terhadap penduduk desa. Ini sama seperti tadi, semakin tinggi angkanya berarti semakin tercukupi pangan di desa tersebut. Kemudian itu tadi dari aspek ketersediaan pangan. Kemudian dari sisi aspek keterjangkauan pangan itu ada 2 indikator di sana. Yang pertama adalah indikator kemiskinan. Jadi semakin tinggi nilainya berarti desa tersebut semakin rentan. Ya, karena untuk menjangkau pangan yang ada tentunya kan ada alat untuk menjangkau, katakanlah uang seperti itu. Jadi semakin banyak orang miskin tentunya semakin rentan ini desa tersebut. Kemudian yang keempat adalah indikator sarana transportasi atau penghubung ke desa tersebut. Nah, kalau di Kebumen ini petanya sudah hijau semua. Ya, jadi semua desa di Kabupaten Kebumen itu sudah bisa dijangkau dengan alat transportasi. Kemudian dari aspek pemanfaatan pangan itu ada 2 indikator, yaitu yang pertama adalah indikator ketersediaan air bersih di desa tersebut. Jadi semakin tinggi angkanya tentunya ini indikatornya adalah ketersediaan air bersih di desa tersebut yang tidak terakses. Jadi tentunya semakin kecil angkanya itu semakin bagus. Kemudian yang ke-6, indikator ke-6 adalah indikator rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa. Jadi ini bisa dilihat akan semakin banyak tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut. Ini diasumsikan masyarakat di desa tersebut akan semakin sehat dan semakin bisa memanfaatkan bahan pangan dengan beragam, bergizi, seimbang dan pangan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan peta indeks ketahanan pangan ini harus didukung oleh semua stakeholder. Ya, artinya di sini ada indikator katakanlah luas baku sawah. Itu nanti untuk desa-desa yang luas baku sawahnya itu sempit, tentunya dia harus memanfaatkan pekarangan, kemudian membangunkan lahan-lahan tidur. Dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini sangat strategis. Artinya apa? Peran aktif dari masyarakat untuk dapat katakanlah memanfaatkan pekarangan itu harus didorong sepenuhnya oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk menggerakkan masyarakat, dalam hal ini kelompok wanita seperti itu, untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya sebagai sumber bahan pangan. Nah, itu akan sangat sangat mendukung sekali untuk stakeholder atau pengambil kebijakan di kabupaten untuk bagaimana bisa menggerakkan semua peran aktif dari masyarakat. Mungkin seperti itu, Mbak Yuni. Oke, jadi untuk tadi Sipikat itu ternyata ada 6 indikator begitu Iya, ya, Bu betul, Ana ya. iya. Dan yang pertama ini yang menarik bagi saya, indikator yang pertama adalah luas Baku sawah terhadap baku jumlah sawah penduduk. terhadap jumlah penduduk. Dan Iya. ini ada hubungannya dengan tadi bisa dicontohkan pemanfaatan pekarangan Pekarangan, gitu. iya, Dan betul. ini saya mau nanya ini sama Ibu Iin ini. Ini menarik karena hari ini pun kita sedang berada di kebun kita, yaitu tepatnya di belakang rumah dinas Bupati Kabupaten Kebumen. Dan di sini itu sangat asri sekali. Saya lihat ada beberapa hortikultura ya, buah dan sayuran itu ditanam di sini dan tentunya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan betul. saya mau menanyakan bagaimana ini peran dari tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen sendiri itu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Terima kasih, Mbak. Ya.
Tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen melalui kader-kader PKK-nya dari kabupaten sampai ke tingkat Dasawisma memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan status ketahanan pangan di wilayah. Peran kader-kader PKK diantaranya adalah bagaimana tadi ada 4 pokja ya Mbak. Pokja 1 menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu terkait pembinaan kesadaran bela negara, kesadaran hukum, pola asuh anak dan remaja, pemahaman dan keterampilan hidup, life skill and parenting skill, gotong royong untuk menumbuhkan kesadaran kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa dan kebersamaan, serta saling menghormati antar umat beragama. Ketahanan keluarga mantap, maka akan memantapkan ketahanan pangan. Pokja 2, meningkatkan pendidikan, keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Dengan peningkatan pendidikan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan meningkat pendapatannya, maka akan lebih mudah mengakses bahan panganan untuk keluarganya. Pokja 3, mengupayakan ketahanan keluarga di bidang pangan, yaitu melalui penganekaragaman pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, atau B2SA, mengoptimalkan hatinya PKK dengan tanaman pangan, serta memanfaatkan teknologi tepat guna. Selain ketahanan keluarga di bidang pangan, Pokja 3 juga berupaya untuk terus-menerus meningkatkan pemberdayaan keluarga di bidang sandang dan pemeliharaan rumah tempat tinggal. Pemberdayaan di bidang sandang dan perumahan tata laksana rumah tangga sangat mendukung ketahanan keluarga. Pokja 4, memantapkan keluarga sadar gizi atau kadarzi dalam upaya menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi, menjadikan PHBS sebagai kebiasaan hidup sehari-hari, dan pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat, meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Ya, oke, jadi sudah sahabat tadi cukup jelas tadi ya, sudah dijelaskan oleh beliau Ibu Iin bahwa peran dari TPPKK Kabupaten Kebumen itu komplit sekali, ada dari 4 pokja tadi dijelaskan semua. Dan untuk bidang ketahanan pangan sendiri tadi tepatnya di Pokja 3 ya, di bidang pangan, sandang dan tata laksana rumah tangga. Dan kemudian ini untuk Pak Sabit ini tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Ana bahwa untuk ketahanan pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, terus kemudian ini peran stakeholder itu juga sangat penting. Dan salah satu contohnya yang kita sedang berada di sini ini adalah kebun kita gitu ya, yang tentunya untuk meningkatkan ketahanan pangan juga atau mengurangi kerawanan pangan. Di Desa Jatimulyo sendiri ada kegiatan apa ini Pak Sabit? Atau mungkin yang bekerja sama dengan dinas kami, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, ada program apa aja ini? Iya, cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak Dinas ternyata. Pertanian ini supporting terhadap kegiatan ketahanan pangan di desa. Saya pikir dengan berbagai kemajmukannya sangat membantu desa. Termasuk di Desa Jatimulyo, misal ada kebun bibit Sekartaji, itu betul-betul bisa mendorong pemanfaatan lahan pekarangan. Itu lewat program dulu yang di tahun 2020, nama programnya adalah P2L, pemanfaatan pekarangan lahan terpadu, dan itu diikuti dengan gerakan dari pemerintah desa untuk mendorong masing-masing wilayah untuk mendirikan juga membuka lahan. Karena indeksnya tadi kan jelas bahwa desa kami ini untuk indeks rasio sawah berbanding penduduk ini tidak begitu tinggi, sehingga yang didorong adalah optimalisasi lahan pekarangan. Tahun ini desa juga akan membuka semacam lahan baru ya. Lahan baru itu lahan pekarangan sing isinya pohon-pohon yang tidak produktif. Itu akan dibuka lewat program dari desa namanya Padat Karya Tunai Desa. Tetapi Padat Karya Tunai Desa ini membentuk lahan-lahan produktif baru. Nanti akan kita tanami dengan pohon-pohon agropolitan. Ini yang saya pikir penting. Kemudian kaitan dengan sarana irigasi pertanian, ini kan jantungnya pertanian. Ini juga cukup banyak yang direvitalisasi selama 2 tahun ini. Ini
harapannya sebenarnya desa memanfaatkan yang ada, menanam apa yang akan kita makan, menjual apa yang kita tanam. Itu sebenarnya sirkulasi hidupnya seperti itu. Jadi ada pilar-pilar pokok pengembangan pertanian di desa kami kalau mendasari dari Sipikat Pangan ya. Namanya bagus Bu, itu Sipikat Pangan. Bagus ya. ini disingkat jadi bagus. Ya, itu berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan, baik itu lewat program yang berjejaring dengan PKK ini Bu Bupati. Jadi program P2L itu di desa kami ini penggerak-penggeraknya adalah perempuan. Berarti perempuan berdaulat atas pangan intinya. Oke, pemberdayaan perempuan. Kemudian gitu ada ya. program padat karya tunai ini didorong oleh kaum ibu ya, juga ya. ya. Apa tadi namanya? Padat karya Ya, itu tunai maksud desa. saya itu. Padat karya tunai desa. Biasanya desa. itu kan membersihkan got kayak gitu kan. Got atau saluran irigasi atau membantu badan jalan. Tetapi kalau di Desa Jatimulyo, program padat karya tunai desanya adalah membuka lahan kosong. Membuka lahan kosong kemudian ditanami tanaman-tanaman produktif, karena Sipikat Pangannya udah berbunyi di dalamnya. Jelas ya. Ketersediaan lahan berbanding rasio penduduk itu Hasilnya tidak begitu besar. tidak begitu Programnya besar. sebenarnya adalah mencetak lahan pangan. Ya. Mencetak sawah wis ora iso Bu. Yang ada Bu, semakin ini. berkurang ya sawah kita. Makanya kita Iya. seperti yang dicontohkan di pendopo Bupati Iya, ini betul. membuka lahan, memanfaatkan yang tadinya lahan kosong tidak bermanfaat mungkin, nggih. Dan saya tertarik sekali tadi yang di Desa Jatimulyo yang tadi padat karya tunai gitu. Dan saya juga baru tahu ini ternyata program dari dinas yang tadi diberikan dengan nama P2L gitu. Iya, P2L betul. itu sangat menstimulan, nggih, menstimulan dari warga Desa Jatimulyo untuk lebih banyak lagi untuk membuka lahan pangan. Dan ini menarik karena memberdayakan perempuan gitu. Terima kasih sekali ini Pak Sabit Banani. Dan selanjutnya untuk Bu Ana, tadi kan untuk Pak Sabit Banani kan sudah menceritakan bahwa sudah diberikan stimulan program atau kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berupa P2L. Selain P2L, ada apa aja ini program dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, khususnya bidang ketahanan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan? Baik, Mbak Yuni, terima kasih. Mungkin menyambung sedikit dari Pak Sabit bahwa untuk aspek ketersediaan ini ketika indeksnya itu berbunyi tidak begitu menggembirakan seperti itu. Tentunya karena kalau luas sawah itu kan sudah istilahnya ya sudah memang segitu ya. Jadi kita membangkitkan atau mengoptimalkan lahan-lahan pekarangan di sekitar rumah. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Yuni bahwa saat ini kita berada di kebun kita di belakang pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Ini juga sekaligus untuk memotivasi masyarakat bahwa ternyata pimpinan kita, Bapak Bupati kita juga sudah memberikan contoh untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kosong yang sebelumnya belum produktif menjadi sekarang sudah sangat produktif ini. Sangat produktif. Panennya bisa setiap hari Ibu. Ada tomat, ada sayur-mayur juga lengkap kayaknya ini. Ya, lengkap. Di sini ada sekitar 40 jenis tanaman, iya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak perlu belanja lagi nih kayaknya. Artinya pimpinan daerah itu sudah memberikan contoh nyata. Contoh nyata bagaimana masyarakat Kabupaten Kebumen bisa mengoptimalkan lahan-lahan di sekitar rumahnya bisa menjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, dan tentunya ada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung untuk menghindari atau daerah yang rentan pangan. Itu ada beberapa. Jadi dari aspek ketersediaan itu adalah terkait bagaimana pangan itu harus tersedia di wilayah tersebut. Seperti tadi ada kegiatan P2L. Kemudian juga ada kegiatan lumbung pangan. Lumbung pangan masyarakat itu juga untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut tersedia pangannya, lumbung pangan. Kemudian dari sisi distribusi, ya, aspek distribusi atau keterjangkauan kita juga
ada kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti lembaga distribusi pangan. Itu adalah support atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terkait dengan aspek distribusi. Kemudian yang ketiga dari aspek pemanfaatan pangan itu jadi untuk memastikan masyarakat Kabupaten Kebumen itu tersedia pangannya itu tidak hanya dari OPD pertanian. Ya, jadi untuk yang aspek pemanfaatan pangan itu indikatornya adalah ketersediaan air bersih, tentunya juga OPD terkait. Kemudian juga memastikan tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut terpenuhi, seperti itu. Ya, jadi kita ini untuk urusan pangan ini adalah lintas sektor, tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kalau Dinas Pertanian dan Pangan itu lebih banyak bergerak di aspek ketersediaannya, seperti itu Mbak Yuni. Oke, jadi tadi ada beberapa kegiatan atau program yang dari Dinas Pertanian dan Pangan, tidak hanya P2L saja, ternyata ada dari lumbung pangan juga ada, terus kemudian dari distribusi pangannya juga ada, dan ternyata ini untuk urusan ketahanan pangan tidak hanya OPD Dinas Pertanian, tapi lintas sektor. Oke. Dan untuk Ibu Iin ini, Ibu Iin yang terakhir aja deh, saya nanya terakhir. Jadi gimana nih harapannya Ibu Iin sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen terhadap pembangunan ketahanan pangan atau untuk mengurangi kerawanan pangan di Kabupaten Kebumen itu sendiri? Saya berharap TPPK Kabupaten Kebumen selaku mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya pembangunan ketahanan pangan, akan berupaya berperan aktif dalam meningkatkan status ketahanan pangan di wilayah serta daerah dengan potensi yang dimiliki dan dengan program-program yang telah disusun. Dan kedua, perlu adanya kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini TPPKK, dalam meningkatkan status ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Oke, ternyata luar biasa sekali ini Bu Ibu, terima kasih sekali. Dan untuk Desa Jatimulya ini, gimana ini Pak Sabit? Kalau untuk skalanya di Desa Jatimulya, harapan dari seorang kepala desanya ini apa ini? Ya, ini terinspirasi dari apa yang dibangun oleh Pak Bupati. Ini dari kebun kita ini kan sudah integrated farming ya. Integrated farming. Jadi pertanian terpadu dari peternakan, kemudian perikanan pertanian, ada, kemudian pertanian sampai ada. lahan sayur. Ini saya pikir di desa kami harapannya bisa mengembangkan model-model yang seperti ini. Jadi pertanian itu terpadu dari peternakannya, pertaniannya, lumbungnya sampai pemasarannya. Sampai pemasaran. Iya, ini mohon doanya. Dan dukungannya pasti ya Pak ya. Doanya. Saya pikir ini sesuatu yang paling menarik dari sisi apa yang didorong dan diinspirasi oleh Pak Bupati, kemudian oleh teman-teman penyuluh, kemudian dari Dinas Pertanian. Ini bisa dikembangkan di skala terkecil di desa dengan luasan lahan yang sebenarnya lebih besar, tetapi konsepnya, core konsepnya dari hal-hal seperti ini. Terima kasih Mbak Yuni. Oke, mudah-mudahan harapannya beliau Bapak Kepala Desa Jatimulya itu akan terkabul dan tentunya dengan dukungan dari OPD terkait. Saya melirik ke Bu Ana loh ini. Saya tahu dilirik Mbak Yuni. Oke. Nanti langsung di belakang ya Pak Sabit sama Bu Ana. Bu Ana nanti ya. petik tomat yang banyak ini satu kintal saya nanti petiknya. Sampai 1 kintal langsung dijual ya Pak Sabit ya. Oke, terima kasih Pak Sabit. Dan dari Bu Ana sendiri ini selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, harapannya apa ini dan adakah closing statement ini nanti bisa disampaikan, monggo? Terima kasih Mbak Yuni. Dengan adanya aksi perubahan ini yang outputnya adalah peta indeks ketahanan pangan, dan ini sudah kita muat di website Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen di Stapang kebumenkap.go.id. Nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kami tentunya sangat berharap aksi perubahan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Kebumen, di mana peta IKP ini, peta indeks ketahanan pangan ini dapat menjadi acuan, kemudian menjadi acuan di dalam menyusun perencanaan, kemudian melihat pencapaian dan evaluasinya, sehingga dengan keterbatasan atau sumber daya yang ada, kita
dapat membangun ketahanan pangan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Mungkin itu Mbak Yuni. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan peta IKP ini dengan baik, semoga tata kelola pemerintahan di bidang pangan di Kabupaten Kebumen ini akan semakin membaik dan semakin meningkat. Oke, terima kasih sekali Ibu Ana, dan kami mengucapkan sangat terima kasih kepada khususnya Ibu Iin Windarti ini yang telah meluangkan waktunya yang mungkin sibuk sekali ya. Dan Ibu Ana dan Pak Sabit Banani tentunya ya, telah hadir di acara panggung penyuluhan kita dan dengan tema yang sangat menarik ini. Dan mudah-mudahan Ibu Ana aksi perubahan beliau itu yang tadi peta sipikat pangan itu dapat meningkatkan atau memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam bidang pangan. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yudi Piarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu.